Hai, ketemu lagi dengan saya, Ramayanti Alfian Rusid. Kali ini saya akan membahas perihal bagaimana upaya untuk menanggulangi meningkatnya kriminalitas di Bali. Mungkin belakangan ini mendengar banyak kasus kejahatan yang meningkat di Bali, misalnya begal yang semakin banyak dan sebagainya. Ini saya akan bahas dari latar belakang pendidikan saya, antara lain di bidang hukum dan psikologi. Banyak keluhan di media sosial bahwa Bali tidak lagi aman saat ini. Bali sebagai destinasi wisata dunia menghadapi tantangan serius dengan meningkatnya kasus pembegalan dan kriminalitas lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah yang komprehensif yang melibatkan aparat keamanan, pemangku adat setempat, dan pemerintah daerah. Bagaimana tindakan aparat keamanan? Tindakan dari aparat keamanan bisa dengan meningkatkan patroli dan keamanan. Aparat keamanan harus meningkatkan patroli di daerah rawan kejahatan, terutama di tempat wisata dan jalur-jalur yang sepi. Harus juga terjadi yang namanya penindakan tegas. Pelaku kejahatan harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Hukuman yang berat dan efek jera diharapkan dapat mencegah tindak kriminalitas. Kemudian, kerjasama antar instansi. Aparat keamanan perlu berkoordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian, TNI, dan Satpol PP untuk meningkatkan sinergi dalam menjaga keamanan. Juga dapat dilakukan memanfaatkan teknologi. Penggunaannya seperti CCTV dan sistem keamanan lainnya dapat membantu dalam pencegahan tindakan kejahatan. Bagaimana untuk pemangku adat? Bagaimana perannya? Ini bisa juga dilakukan oleh pemangku adat melakukan pembinaan moral terhadap masyarakat, khususnya generasi muda. Sosialisasi mengenai nilai-nilai kearifan lokal. Ini juga dapat membantu untuk lebih menjunjung nilai keamanan dan ketertiban. Juga pemangku adat bisa melakukan tindakan mediasi dan penyelesaian konflik. Oke, bagaimana langkah Pemda? Pemda dapat memastikan ketersediaan penerangan jalan yang memadai di daerah rawan kejahatan. Kemudian bisa memberdayakan masyarakat melalui program ronda malam atau kegiatan keamanan lainnya. Bisa juga meningkatkan ekonomi masyarakat, jadi menciptakan lapangan kerja pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi faktor ekonomi sebagai pemicu kejahatan. Pemda juga harus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan dan pencegahan kejahatan. Tinjauan hukum dan undang-undang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang tugas dan kewenangan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini mengatur tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah yang terkait dengan keamanan dan ketertiban. KUHP, KUHP tentang yang mengatur tentang berbagai jenis kejahatan dan hukuman yang berlaku di Indonesia. Bagaimana tinjauannya dari bidang psikologi? Faktor psikologis pelaku kejahatan seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan pengaruh buruk lingkungan perlu dikaji untuk memahami akar permasalahan. Kemudian, program rehabilitasi dan pembinaan bagi pelaku kejahatan, khususnya yang masih muda, dapat membantu mencegah terulangnya tindakan kriminalitas. Juga perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban itu penting dan juga dapat membantu dalam mencegah kejahatan. Meningkatnya kasus pembegalan dan kriminalitas di Bali merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan yang komprehensif dan harus melibatkan banyak pihak. Ya, selain itu, yang dilihat bukan hanya tinjauan hukum, tapi juga tinjauan psikologis sehingga bisa memahami lebih dalam sebenarnya masalahnya apa
dan juga dapat merumuskan solusi yang tepat. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah melihat konten saya. Anda semua orang-orang hebat, kita pasti ketemu lagi. Salam Ramayanti Alfian Rusyid.